Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbur rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang teguh di jalan sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Semoga kita berada di dalamnya. Amin. Iwafillah, sebagaimana diinformasikan sebelumnya melalui media publikasi, insya Allah malam ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Ushul Salasah yang sebelumnya kita sudah selesaikan bab mentauhidkan Allah dalam berdoa. Nah, malam ini kita akan lanjutkan mentauhidkan Allah dalam takut dan berharap. Insya Allah kajian akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Hamdi Al-Bakri Hafizahullah Ta'ala. Sambil menunggu Ustadz bergabung, kita akan buka terlebih dahulu ya. Insya Allah kajian akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi oleh Ustadz Hamdi. Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung di tengah-tengah kita. Ustadz, apa kabar Ustadz? Izin Ana buka dulu ya Ustadz ya. Tafadhol, silakan. Alhamdulillah. Insya Allah kajian akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi yang nanti akan langsung Ustadz bawakan. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Silahkan rekan-rekan sekalian dapat menyiapkan pertanyaan terbaiknya. Dapat disampaikan langsung melalui fitur raise hand atau melalui kolom chat box. Taib, sebelum kita mulai sesi pertama, kami panitia mengingatkan kembali adab majelis ilmu. Yang pertama, mari kita luruskan niat, ikhlas semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita ikat ilmu dengan mencatat. Semoga dengan mencatat akan lebih mudah dalam memahami dan mempermudah juga dalam murojaah ke depannya. Yang ketiga, dimohon untuk mematikan audio untuk menjaga ketenangan selama proses kajian berlangsung, kecuali ketika nanti bertanya langsung pada sesi tanya jawab. Dan terakhir, khusus ikhwan untuk menghidupkan videonya supaya kita saling mengenal, sehingga harapannya bisa memperkuat ukhuwah dan agar lebih terasa kebersamaannya duduk di majelis ilmu kajian online ini. Baik, dari kami panitia itu saja sementara yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertama pemaparan materi oleh Ustadz Hamdi Al-Bakri Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ustadz Hamdi, tafadhol masykur. Baik. Sebentar Ana akan Instagramnya. Sebentar. فضيلة الشيخ وفقكم الله. Belum, Mas. Baik, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah azza wa jal yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu bersama dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang dua ibadah yang agung, yaitu rasa takut dan rasa harap. Dua hal ini, ikhwan, disebutkan oleh penulis sebagai contoh dari bentuk-bentuk ibadah yang hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita akan membahasnya insya Allah secara global dan menyebutkan beberapa rincian yang penting untuk diketahui tentang ibadah khauf dan roja. Ya, di sini penulis mengatakan, wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, akan tapi takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ya, ini adalah surat Al-Imran ayat 175. Kemudian penulis mengatakan wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala, dan dalil yang menjelaskan tentang roja atau rasa harap adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaknya dia beramal soleh dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Surat Al-Kahfi ayat 110. Ya. Penulis ikhwan menyebutkan dua ibadah yang agung ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa di antara bentuk ibadah yang nggak boleh kita lakukan kecuali hanya untuk Allah adalah dua amalan ini, yaitu yang pertama rasa takut dan yang kedua adalah rasa harap. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, satu hal yang penting untuk ketahui bersama adalah bahwa rasa takut dan rasa harap ini adalah dua ibadah yang dilakukan oleh hati. Karena para ulama mengatakan bahwa ibadah itu ada yang dilakukan oleh hati dan ada juga yang dilakukan oleh anggota badan. Ya. Contoh ibadah yang dilakukan oleh anggota badan adalah seperti sholat, seperti puasa, haji, zikir, dan lain sebagainya. Itu ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Akan tapi ada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hati. Ya, seperti rasa takut, rasa harap, bertawakal kepada Allah, khusyuk, tunduk hatinya kepada Allah, bersabar, dan ibadah-ibadah hati yang lainnya. Dan para ulama menyebutkan bahwa amalan-amalan hati itu lebih agung derajatnya daripada amalan-amalan badan. Amalan-amalan hati itu lebih agung derajatnya daripada amalan-amalan badan. Ya, sehingga rasa tawakal kita kepada Allah, rasa harap kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, ketika itu besar, maka itu bisa mengalahkan sholat dan puasanya yang kita lakukan. Ya, oleh karena itu seorang sahabat ada yang mengatakan, ma sabaqana Abu Bakrin bi kathrati sholati wala siyam. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq itu mengalahkan kita, maksudnya sahabat-sahabat yang lain, dengan memperbanyak puasa dan memperbanyak sholat. Walakin bima waqara fi qalbih. Akan tapi Abu Bakar mengalahkan kita semua dengan apa yang tertancap di dalam hatinya. Ya. Sehingga konteks ini menjadi acuan bagi para ulama untuk mereka berpendapat bahwa amalan hati itu lebih agung daripada amalan badan. Ya, buktinya Abu Bakar menjadi sahabat yang paling mulia, yang tidak terkalahkan, itu disebabkan dengan apa yang ada di hatinya, bukan karena banyak puasa dan banyak sholat. Ya.
Sehingga ini dengan ini anak ingin menjelaskan bahwa ibadah dengan rasa takut kepada Allah adalah satu hal yang sangat agung. Ya, begitu juga dengan rasa harap. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika kita mau membahas tentang rasa takut, para ulama membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah rasa takut yang diperintahkan. Kemudian yang kedua, rasa takut yang terlarang. Dan yang ketiga adalah rasa takut yang dibolehkan. Rasa takut yang diperintahkan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjadikan rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa takut ini diiringi dengan pengagungan kepada Allah, diiringi dengan rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah rasa takut yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 175, "Fala takhafuhum." Jangan kalian takut kepada mereka. "Wa khafuni in kuntum mu'minin." Akan tapi takutlah kalian kepadaku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Lihat bagaimana Allah di dalam ayat ini menjadikan rasa takut kepada Allah sebagai dasar keimanan seseorang. Kata Allah, takutlah kepadaku jika kalian beriman. Takutlah kepadaku jika kalian beriman. Ya, berarti rasa takut adalah salah satu fondasi besar yang menjelaskan tentang keimanan seseorang. Menjelaskan tentang keimanan seseorang. Dan kemudian itu adalah rasa takut yang bagian pertama, yaitu rasa takut yang diperintahkan oleh agama. Kemudian rasa takut yang terlarang. Rasa takut yang terlarang ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah rasa takut yang hukumnya adalah kesyirikan. Dan yang kedua, rasa takut yang merupakan maksiat. Rasa takut yang kesyirikan, yang hukumnya adalah syirik, ketika seseorang memberikan rasa takutnya kepada selain Allah dengan pengagungan, khaufut ta'zim, rasa takut yang didasari dengan pengagungan. Seperti misalnya sebagian orang yang merasa takut dengan jin yang memiliki gunung ini dan gunung itu. Dalam hatinya itu ada pengagungan terhadap jin ini. Sehingga ini adalah rasa takut yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya sebagian orang wal'iyadzubillah ketika masuk ke satu kuburan seseorang yang soleh, maka hatinya itu bergetar. Dia nggak berani untuk mengatakan kata-kata yang kotor. Dia nggak berani untuk melakukan sebuah dosa di sekitaran kuburan itu. Kata orang ini, dia takut kualat misalnya. Ada rasa takut di situ karena pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah rasa takut yang merupakan kesyirikan. Jadi, kalau rasa takut itu adalah bentuknya ibadah, bentuknya pengagungan, maka ini yang merupakan rasa takut yang hukumnya adalah syirik. Jadi kita harus hati-hati dengan hal ini. Atau misalnya yang termasuk juga dari kategori rasa takut yang merupakan kesyirikan, ketika seseorang itu takut kepada selain Allah, bahwa selain Allah ini dia akan memberikan mudarat kepadanya. Dan ini banyak terjadi di negeri kita Sehingga sebagian orang misalnya ketika dia naik mobil, kemudian dia masuk ke dalam terowongan, dia bunyikan klaksonnya 3 kali. Kalau ini didasari oleh rasa takut sebagai pengagungan, atau rasa takut karena takut kualat, takut terkena azab, karena tidak menghormati penunggu terowongan tersebut misalnya, maka ini merupakan sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat hanya Allah. Yang pantas untuk diagungkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau contoh lain misalnya ketika seseorang main ke pantai selatan, kemudian dia nggak mau pakai baju warna hijau atau warna biru. Kenapa? Alasannya, kalau pakai baju warna hijau atau warna biru, takut nanti Nyi Roro Kidul marah. Dia takut ya membuat marah Nyi Roro Kidul. Itu jin atau setan yang ada di sana. Yang diyakini bahwa dia adalah yang memiliki pantai selatan. Na'udzubillah min dzalik. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki langit dan bumi dan seluruh isinya. Sehingga rasa takut yang seperti ini sangat berbahaya ya, kawan. Kita harus menghindarinya, kita harus tahu tentang hukumnya, dan kita harus sebarkan ke masyarakat kita tentang hukumnya. Ya, bahkan sebagaimana yang pernah Anda kisahkan ya, di kajian-kajian sebelum ini, bahwa salah seorang tokoh, katakanlah seperti itu, ya, yang ketika itu dia menjadi orang yang penjaga di Gunung Merapi, ya, ketika dia diperintahkan untuk turun, dievakuasi, dia nggak mau turun. Orang-orang semuanya udah pada turun kecuali dia. Kenapa dia bilang? Dia bilang karena Mbah Petruk itu masih memerintahkan saya untuk tunggu di sini. Mbah Petruk melarang saya untuk turun dari gunung ini, maka saya tidak akan turun. Dia memiliki rasa takut kepada jin ini, ya, yang konon katanya dia adalah pemilik Gunung Merapi, padahal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki langit dan bumi beserta isinya. Rasa takut ini menjadikan dia tetap tegar walaupun bencana ada di hadapannya. Maka ini jelas sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini klasifikasi. Jadi tadi ada yang rasa takut yang diperintahkan, itu rasa takut kepada Allah. Kemudian rasa takut yang merupakan kesyirikan, tadi penjelasannya dan contohnya. Kemudian ada rasa takut yang terlarang juga, ya, tapi dia tidak sampai derajat kesyirikan. Yaitu rasa takut ini hukumnya adalah maksiat, ya, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan ini terjadi? Ketika seseorang takut kepada makhluk, ya, kemudian dia malah melakukan sebuah dosa atau meninggalkan sebuah perintah. Jadi rasa takut yang menjadikan kita bermaksiat kepada Allah itu adalah rasa takut yang merupakan dosa dan maksiat. Contohnya adalah ketika misalnya seseorang, dia adalah seorang karyawan misalnya. Dia adalah seorang karyawan. Kemudian diberikan tugas oleh atasannya, ya, diberikan tugas oleh atasannya, maka dia terus mengerjakan tugasnya dan meninggalkan sholat. Ketika ditanya, kamu kenapa nggak sholat? Saya takut kalau saya sholat, nanti kerjaan saya nggak selesai, saya dimarahin sama bos saya. Karena takut sama bos, akhirnya dia meninggalkan sholat. Maka dia terjatuh dalam dosa dan maksiat. Ya. Atau misalnya seseorang takut kepada orang lain, ya, takut kepada orang lain, kemudian dia melakukan sebuah maksiat. Contoh misalnya, dia sedang makan dengan teman-temannya misalnya, ya, dia sedang makan dengan teman-temannya, kolega-kolega bisnisnya, kemudian mereka semua pada minum khamr, minum minuman keras. Maka dia takut kalau dia nggak ikut minum khamr, nanti dia bisa kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya. Maka rasa takut yang seperti ini, yang membuat orang ini minum khamr, maka ini adalah khaufu ma'siyah. Rasa takut yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa dibedakan antara keduanya ya, semoga ya. Jadi yang kesyirikan itu bentuknya tadi yang dijelaskan, akan tapi yang merupakan maksiat, maka bentuknya seperti itu. Kemudian klasifikasi yang ketiga, ya, takut yang ketiga adalah takut yang dibolehkan, takut yang mubah. Takut yang mubah.
Kapan rasa takut itu dibolehkan? Para ulama menyebutkan bahwa ada takut yang dinamakan dengan al-khawfu at-tabi'i. Ya, al-khawfu at-tabi'i. Khawfu at-tabi'i itu adalah rasa takut yang merupakan tabiat manusia. Contohnya, ketika kita dihadapkan sama binatang buas misalnya. Di hadapan kita ada singa yang sudah 3 hari nggak makan. Kira-kira antum takut atau enggak? Jangan kemudian orang yang takut dikatakan bahwa dia jatuh ke dalam kesyirikan. Tidak. Ya, rasa takut yang seperti ini adalah al-khawfut tabi'i, rasa takut yang merupakan tabiat manusia. Ya. Atau seseorang misalnya dia berada di satu tempat yang kemudian terjadi sebuah kebakaran misalnya di tempat tersebut, maka dia merasa takut, dia pun lari dari api. Ya. Rasa takut dia kepada api tersebut adalah rasa takut yang mubah hukumnya. Dibolehkan. Ya. Sehingga ini adalah rasa takut yang mubah. Sebagian akhwat suka bertanya ya, Ustadz, ini saya di rumah takut kecoa. Maka ini rasa takut yang masuk kemana? Apakah kepada kesyirikan, apakah maksiat atau mubah? Gimana menurut antum? Takut kecoa masuknya kemana? Kalau kemudian dia takut kecoa karena bentuk pengagungan dia kepada kecoa ini, maka ini adalah kesyirikan. Ya, dia menganggap bahwa kecoa ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, dan kecoa ini pantas untuk diagungkan. Dia takut kualat. Kalau misalnya ngusir kecoa dan lain sebagainya, akhirnya dia lari. Tayyib, maka ini kesyirikan. Kalau kemudian takut sama kecoanya itu, menghalangi dia untuk melakukan kebaikan, jadi nggak mau sholat, jadi atau melanggar atau melakukan dosa, maka ini maksiat. Tayyib, maka kita tinggal kemudian kita masukkan ke dalam klasifikasi yang tadi kita sebutkan. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa berlebihan dalam rasa takut, ya, itu nggak bagus. Ya. Berlebihan dalam rasa takut itu nggak bagus, dan itu sesuatu hal yang tercela. Ya. Maka wallahu alam ya, kalau kemudian takutnya itu karena dia jijik, ya, kemudian takut kotor dan lain sebagainya, ya, semoga itu masuk dalam rasa takut yang merupakan tabiat manusia, ya, karena dia jijik dan lain sebagainya. Ya, sehingga ini adalah klasifikasi dari rasa takut yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Dan di antara rasa takut yang berlebihan, yang dilarang, ya, yang bukan dilarang, tapi para ulama mengatakan bahwa ini adalah satu takut yang tercela, itu seperti rasa takut kepada, misalnya ketika dia takut sendirian di rumah. Nggak masalah, kenapa kalau sendirian di rumah? Tayyib, takut ketika malam misalnya. Ya, nggak ada hal yang harus ditakutkan. Maka hal-hal yang berlebihan seperti ini, para ulama menyebutkan bahwa ini bukan sesuatu yang terpuji. Ya, bukan sesuatu yang terpuji. Tayyib. Kemudian ya ikhwan, ya, ini adalah 3 klasifikasi yang penting untuk dipahami, ya, agar kita tidak mencampur adukan antara satu rasa takut dengan rasa takut yang lain. Kemudian yang ingin Anda bahas di sini adalah beberapa rincian penting yang berkaitan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembahasan yang pertama adalah sebab-sebab seseorang itu mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya orang itu betul-betul takut kepada Allah? Yang pertama adalah memiliki ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Ini adalah unsur penting agar seseorang hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Tadi kita sudah sebutkan dalam surat Al-Imran bahwa Allah memerintahkan kaum mukminin untuk memiliki rasa takut kepada Allah. Maka kalau kita bertanya, terus gimana caranya supaya saya ini takut sama Allah? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kenali Allah Subhanahu wa taala. Pelajari tentang Allah. Ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ketika kita sendirian,
kita ingin bermaksiat, kemudian kita memahami, mengetahui, meyakini dengan baik bahwa Allah Maha melihat, ini menjadikan hati kita takut kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan kita memahami hal ini dengan baik, maka kita akan sangat berhati-hati ketika berbicara. Walaupun kita hanya berdua dengan istri kita misalnya. Kita nggak mau ghibah, kita nggak mau namimah, kita nggak mau mencela orang. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar. Kenali betul tentang Allah, maka akan tumbuh rasa takut di hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah ya, ilmu, cukuplah seseorang itu dikatakan punya ilmu ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah hal penting ya, yang perlu kita pahami bersama, bahwa ilmu kita tentang Allah itu akan menambah rasa takut kita kepada Allah. Ya, bahkan Imam Sya'bi, ya, seorang ulama besar dari kalangan salaf, beliau pernah ditanya oleh seseorang, "Aftini ya alim, wahai orang yang berilmu, berikan fatwa untukku. Aku ingin bertanya kepadamu." Apa kata Sya'bi ketika dia dikatakan bahwa dia adalah seorang alim, seorang berilmu? Kata Sya'bi, "Innal alim man yakhafullah." Sesungguhnya orang yang berilmu itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ya, maksudnya orang-orang yang punya ilmu tentang Allah. Ya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling takut kepada Allah, karena beliau adalah orang yang paling berilmu tentang Allah. Nabi SAW mengatakan, "Fawallahi la ana a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah." Demi Allah, aku adalah orang yang paling berilmu tentang Allah dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi Nabi SAW menggandengkan antara ilmu tentang Allah dan rasa takut kepada Allah, karena memang keduanya ini nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada di antara kita yang hatinya itu nggak begitu takut sama Allah, atau kurang rasa takutnya kepada Allah, atau dia masih suka, ya, masih sering bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa-dosa besar, coba pupuk hati kita dengan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo pelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, asma wa sifat. Ini sangat ya memupuk hati kita untuk takut kepada Allah. Sehingga ini adalah sebab yang pertama agar seseorang itu takut kepada Allah, yaitu berilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang kedua yang merupakan sebab takut kepada Allah adalah yakin dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka yang di dalamnya ada api yang berkobar, azab yang berbagai macam disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang suka dosa, yang suka melakukan dosa dan maksiat. Maka ketika kita membaca tentang ya azab-azab Allah, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini merupakan sebab yang besar yang menjadikan hati kita ini menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sebab ya menumbuhkan rasa takut kepada Allah adalah al-ilmu bi taqsiril insan fi jambillah. Ya. Keyakinan seseorang bahwa dia masih kurang dalam beribadah kepada Allah. Dia masih kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekurangan kita dalam beribadah itu menjadikan kita takut kepada Allah. Ya. Apakah ada di antara kita yang bisa menjamin bahwa dia sudah melakukan segala-galanya, bahwa dia sudah dekat dengan Allah, bahwa dia sudah bertakwa? Tidak ada yang bisa mengatakan hal demikian. Setiap orang meyakini bahwa dia banyak kekurangan. Maka keadaan seperti ini seharusnya menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika ditambah dengan dosa-dosa yang suka kita lakukan, ya, perintah-perintah Allah yang kita lalaikan, maka hal ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebab yang ketiga.
Kemudian sebab yang keempat, adalah al-ayatul lati yukhawwifullahu ibadah. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadikan hati kita takut. Seperti fenomena alam yang seringkali kita saksikan di negeri kita ini. Terkadang banjir, terkadang tsunami, terkadang gempa bumi, terkadang gunung ya meletus dan lain sebagainya. Maka kejadian-kejadian besar ini itu seharusnya menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali untuk memberikan rasa takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada gerhana matahari, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan tergesa-gesa keluar dari rumahnya ya menuju masjid untuk melaksanakan sholat kusuf, sholat gerhana. Kata seorang sahabat yang memberikan sifat bagaimana Nabi keluar, ya kharaja Nabi SAW musri'an mutabazzilan. Nabi itu keluar dari rumahnya dalam keadaan nggak siap untuk keluar. Ya, berbeda dengan ketika seorang itu mau pergi sholat 5 waktu ke masjid, misalnya dia pakai baju koko dulu, rapih dulu, wudu dulu, kemudian baru keluar rumah dalam kondisi rapih. Nah, tatkala Nabi SAW keluar rumah untuk sholat kusuf, itu Nabi keluar dengan cepat dan dalam keadaan lusuh, tidak rapih. Keluar cepat-cepat Nabi SAW. Kemudian melaksanakan sholat. Ya, karena Nabi SAW merasa takut ketika melihat fenomena alam. Dan ini satu hal yang sangat penting untuk difahami bersama ya. Karena zaman sekarang, apalagi zaman handphone, zaman kamera, itu kalau ada fenomena alam, semuanya ngerekam. Ya, gimana rasa takut kita? Ya. Dokumentasi itu urusan belakangan. Seperti yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam lakukan ketika ada gerhana langsung sholat. Sehingga maksudnya adalah bahwa di antara sebab seorang itu takut kepada Allah adalah ya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah turunkan, perlihatkan kepada hamba-hambanya. Kemudian, pembahasan berikutnya tentang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah macam-macam takut kepada Allah. Macam-macam takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 rasa takut yang perlu ya kita resapi bersama dan perlu kita lakukan. Ya. Dan 4 hal ini adalah rasa takut yang dianjurkan ya oleh agama Islam agar kita semua merasakannya. Yang pertama, rasa takut yang pertama adalah al-khawfu minal itsmi, yaitu takut kepada dosa. Ini adalah merupakan salah satu bentuk takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu takut kepada dosa. Ya. Nabi, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, beliau mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa' alaih. Sesungguhnya seorang yang beriman melihat dosa-dosanya itu bagaikan dia duduk di bawah gunung yang gunung ini akan runtuh kepadanya. Ya, lihat bagaimana seorang sahabat ini mengilustrasikan rasa takutnya seorang mukmin terhadap dosanya. Kata beliau, orang yang beriman, dia melihat dosa-dosanya bagaikan dia duduk di bawah gunung yang besar. Seakan-akan gunung ini akan runtuh, kemudian menimpanya. Wa innal fajir yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Adapun orang-orang yang suka berdosa, gemar berdosa, yang fajir, ya, dia melihat dosa-dosanya bagaikan ya melihat seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Kemudian dia pun hanya seperti ini saja. Ya, jadi hanya dengan tangannya seperti itu diusir lalatnya dan itu sesuatu yang ringan saja. Ya nggak masalah. Ini bagaimana orang-orang yang fajir, yang suka berdosa itu melihat dosa. Ya maka hakikat dari seorang yang beriman
bagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud di sini adalah ketika dia takut ya terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, ya, di antara bentuk takut kepada Allah adalah al-khawfu minal wuqu' fi sayyi'ah. Takut terjerumus ke dalam dosa. Kalau yang tadi takut dengan dosa yang dia lakukan, ya, sehingga dia bertobat, sehingga dia takut kepada Allah, dia minta ampunan kepada Allah. Tapi yang kedua ini adalah dia takut, ya, dia akan terjerumus di kemudian hari kepada dosa. Bagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim dia adalah Nabi yang mulia. Nabi yang mulia, Nabi yang merupakan ahlu tauhid, hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dengan mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Beliau takut. Beliau sendiri dan anak-anaknya menyembah berhala. Antum bayangkan. Ya. Dan beliau pun berdoa dengan konteks doa yang tadi disebutkan. Siapa di antara kita yang pernah berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa kesyirikan? Terkadang kita lalai dengan hal ini. Tapi Nabi Ibrahim, orang yang paling mulia, seorang nabi, seorang rasul, beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dirinya dan anak-anaknya untuk tidak menyembah kepada berhala. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa dan mengajarkan kita untuk membaca doa ini, yaitu doa agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat kesyirikan sedikit saja kepadamu dalam kondisi aku mengetahui. Dan aku meminta ampun kepadamu jika aku tidak mengetahuinya. Ya, ini doa yang sangat penting untuk dibaca. Doa yang merupakan permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa kesyirikan. Ya. Jadi ini penting ya. Satu hal yang penting adalah ketika seorang itu takut dia terjerumus ke dalam sebuah dosa. Dan ini merupakan tanda dari keimanan seseorang. Bahkan seorang tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan, adraktu thalathina min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku bertemu dengan 30 orang sahabat. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Semuanya takut mereka termasuk orang munafik. Untuk bayangkan, sahabat-sahabat Nabi yang sangat mulia, sangat agung, perjuangan mereka, pengorbanan mereka itu luar biasa, tapi mereka masih takut terjerumus ke dalam kemunafikan. Maka ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dipupuk di dalam hati kita, yaitu takut terjerumus ke dalam dosa. Kemudian rasa takut yang ketiga, yang merupakan salah satu bentuk dari rasa takut kepada Allah adalah al-khawfu min adami qabulil hasanah, yaitu takut tidak diterima amal solehnya. Takut tidak diterima amal solehnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang diberikan oleh Allah dari rizki. Ya, mereka memberikan sebagian rizki yang mereka dapatkan dari Allah. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka itu takut. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, antum bisa lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa mereka orang-orang yang beriman itu mereka ketika mereka bersedekah memberikan rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, hati mereka takut. Tentu bisa bayangkan, kok mereka bersedekah kemudian hatinya takut. Maka seorang
sahabat ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kenapa kok dia ini takut? Apakah dia adalah orang yang suka mencuri atau suka berzina? Ya, maksudnya suka melakukan dosa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Mereka bukan orang-orang yang mereka tidak takut karena dosa-dosa mereka, akan tapi mereka takut karena mereka khawatir, takut amal solehnya itu tidak diterima. Ya. Jadi ini adalah merupakan ya bentuk dari rasa takut kepada Allah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah al-khawfu min su'il khatimah. Yaitu takut kepada su'ul khatimah. Ya, dia takut sekali nanti di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan buruk. Mati dalam keadaan maksiat kepada Allah, mati dalam keadaan tidak baik, mati dalam keadaan meninggalkan aturan-aturan Allah. Maka rasa takut yang seperti ini adalah merupakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini yang seharusnya kemudian menjadikan seseorang itu beramal soleh. Karena seseorang yang takut kepada Allah hakikatnya adalah ketika dia takut kemudian dia beramal. Ketika dia takut kemudian dia beramal. Karena para ulama menyebutkan bahwa seseorang itu akan mati di atas kebiasaannya. Dan ini satu hal yang sangat menakutkan kita ya. Kalau dia kebiasaannya adalah bermaksiat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunjukkan bahwa orang ini suka bermaksiat, maka di akhir hayatnya Allah jadikan Subhanahu wa Ta'ala dia mati dalam keadaan bermaksiat. Dan sebaliknya, kalau kita itu jujur dari hati kita bahwa kita adalah hamba Allah, kita suka beribadah kepada Allah, dan dalam kehidupan kita ini kita isi waktu-waktu kita dengan beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Ya, dan betapa indahnya ketika seseorang itu mendapatkan husnul khatimah. Ya. Beberapa bulan yang lalu, ya ada seorang syekh yang bernama Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau adalah ulama besar di Saudi Arabia. Nah, beliau itu punya seorang murid, yang muridnya ini, kalau ada kajian beliau, ya muridnya yang membacakan kitab, kemudian syekh yang menjelaskannya. Dan pembaca kitab ini disebut dengan qari, dia yang membacakan. Subhanallah, beberapa bulan yang lalu, pembaca kitabnya syekh ini meninggal wafat. Kemudian di kajiannya syekh menjelaskan ya, bahwa ini salah seorang murid saya telah wafat. Kemudian syekh menjelaskan bagaimana keadaan wafatnya muridnya ini. Kata beliau, jadi muridnya ini wafat tatkala malam hari. Jadi dia tidur kemudian nggak bangun lagi. Ternyata si syekh di waktu subuhnya, setelah subuh, itu punya kajian kitab Fadlul Islam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kitab judulnya Fadlul Islam, keutamaan agama Islam. Bukunya bagus sekali ya. Bukunya bagus, menjelaskan tentang Islam, tentang agungnya Islam, tentang Islam yang benar itu seperti apa. Karena dia adalah yang membacakan kitab itu, maka di malam harinya sebelum tidur, ya karena besok subuhnya dia bakal membacakan kitab itu ke syekh, sebelum tidur, dia membaca kitab itu di hadapan istrinya, di kamarnya. Untuk bayangkan. Kitab itu diulang-ulang sama dia, dia seperti latihan gitu ya, besok mau membaca kitab ini. Dan kitab itu sangat agung ya, kawan. Isinya Al-Quran, hadis. Dia membaca kitab itu sampai selesai, kemudian dia tidur, ternyata nggak bangun lagi. Subhanallah, betapa indahnya kematian orang ini. Karena dia pekerjaannya itu setiap hari baca buku, ya belajar, dan seterusnya. Maka dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Ketika dia selesai membaca buku, mempelajari Islam, keutamaan Islam, dia tidur dan dia nggak bangun lagi. Ya Allah, betapa indah. Tapi beda halnya ketika kita itu hati kita betul-betul lekat dengan dunia, yang kita cari dunia gitu. Alhamdulillah, jangan sampai kita meninggal ketika dalam kondisi kita bernafsu kepada dunia, mengejar dunia. Nggak ada akhirat di hati kita. Ketika kita lalai, kita meninggal. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari hal itu.
Sehingga maksudnya adalah bahwa di antara bentuk takut kepada Allah adalah takut dari su'ul khatimah. Takut dari su'ul khatimah. Dan rasa takut kepada Allah ini yang kita pelajari sekarang ya ikhwan, adalah rasa takut yang harus dicampurkan dengan rasa harap. Ya, jadi nggak boleh di hati seorang mukmin itu cuma ada rasa takut saja tanpa rasa harap. Kenapa? Karena kalau cuma ada rasa takut di hati kita, maka kita akan putus asa dari rahmat Allah. Yang kita baca adalah ayat-ayat azab, yang kita pelajari adalah tentang su'ul khatimah, yang kita pelajari adalah azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak melihat di sisi lain, yang di situ ada surga, yang di situ ada pahala, yang di situ ada kenikmatan, yang di situ ada rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang itu nggak boleh kemudian rasa takutnya menjadikan dia putus asa. Ya, karena ada sebagian orang yang seperti itu. Rasa takutnya berlebihan. Akhirnya dia putus asa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 87, kata Allah, "Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun." Sesungguhnya tidaklah seseorang itu berputus asa kecuali dia adalah orang-orang yang kafir. Ya. Maka orang-orang kafir mereka yang berputus asa dari rahmat Allah. Karena kita seorang mukmin, kita yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Hijr ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun." Tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah, rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang tersesat. Ya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa di hati seorang mukmin itu harus ada khauf dan roja yang seimbang. Yaitu rasa takut dan rasa harap yang seimbang. Sebagaimana kita takut kepada Allah, kita juga berharap kepada Allah. Sebagaimana kita bertakut ya kepada neraka Allah, maka kita juga berharap surganya Allah. Sebagaimana kita takut dari dosa, maka kita berharap pahala. Sebagaimana kita takut su'ul khatimah, kita berharap husnul khatimah. Dan demikian seterusnya. Rasa takut ini harus selalu dibarengi dengan rasa harap, roja. Ya, oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap itu bagaikan dua sayap burung. Burung yang mau terbang, itu sayapnya dua-duanya harus baik, harus bisa digunakan. Sehingga kalau khauf saja, burung itu nggak bakal bisa terbang. Itu bagaikan sayap yang satu, dan roja bagaikan sayap yang satunya lagi. Maka seorang mukmin tidak mungkin dia bisa mendapatkan iman yang benar kecuali dengan memiliki khauf dan roja yang seimbang. Oleh karena itu di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua hal ini secara berbarengan. Ya, contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman dari hamba-hambanya dalam surat Al-Isra ayat 57. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah." Mereka orang-orang yang beriman ini berharap rahmat Allah dan takut kepada azab Allah. Lihat, Allah menggandengkan antara berharap dengan rasa takut. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara rasa harap dan rasa takut. Ya, kemudian dalam surat Al-Hijr ayat 49 dan ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Kata Allah, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Lihat, secara berbarengan Allah mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Menyayangi. Di satu waktu Allah juga azabnya maha besar dan pedih. Ya. Sehingga ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad dan yang lainnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari mengunjungi seorang pemuda yang sedang sakit.
Dan ketika itu pemuda ini dalam keadaan sekarat, ya, dalam keadaan sekarat seperti itu, sudah sakit parah sekali, ya, dalam keadaan sekarat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Kaifa tajiduk? Bagaimana keadaanmu sekarang?" Maka orang ini mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, inilah arjullah wa akhafu dzunubi." Wahai Rasul, yang aku rasakan sekarang adalah aku berharap kepada Allah dan aku takut terhadap dosa-dosaku. Anda bayangkan, di dalam keadaan sekarat, sakit parah, kemudian dia mengatakan, aku berharap kepada Allah, sekaligus aku takut dosa-dosaku. Maka Nabi pun berkata, "Majtama'a fi qalbil mu'min fi hadzal mawtin illa atahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf." Kata Nabi SAW, tidaklah perasaan ini terkumpul dalam hati seorang mukmin dalam keadaan seperti ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia harapkan dan Allah akan menjadikan dia aman dari apa yang dia takutkan. Ya, subhanallah. Di sini ya, para ulama menyebutkan bahwa ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa seorang yang beriman itu harus mengumpulkan di antara khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap yang seimbang. Ya. Jadi ini adalah pembahasan tentang rasa takut. Ya, adapun rasa harap, maka ini juga sebagaimana yang tadi disinggung ya, bahwa tidak mungkin dipisahkan dari rasa takut seorang hamba. Dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwan, ya, maksudnya adalah berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksudkan dengan rasa harap kepada Allah. Maksudnya apa? Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah disalahpahami tentang husnudzan ini. Sebagian orang husnudzan kepada Allah kemudian dia meninggalkan amal. Maka ini salah. Sebagaimana tadi kita sebutkan, sebagian orang memiliki rasa takut yang berlebihan. Akhirnya dia putus asa. Dia nggak lagi beramal karena dia takut. Sama halnya dengan berharap. Ya, jadi kalau ada orang yang berharap kepada Allah, Allah adalah Maha Pengampun, Allah Penyayang, Allah mengampuni hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala ya menerima taubat. Karena keyakinan ini, husnudzan kepada Allah, kemudian dia malah tidak beramal, malah bermalas-malasan, malah suka bermaksiat. Maka ini adalah tidak bisa dikatakan roja. Maka ini disebut dengan tamanni. Tamanni itu artinya berhayal, berangan-angan. Ya, orang yang berangan-angan ini seperti itu. Tanpa beramal, dia berharap dapat surga. Tapi orang yang berharap, itu dia beramal. Kemudian husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima sholatnya. Dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pahala. Dia sholat dengan keyakinan bahwa dia akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati ini bahagia karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu perasaan yang luar biasa, ya kawan. Yang kita ini harus memupuk diri kita ya dengan perasaan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi, falyadhunna bi ma syaa." Aku tergantung prasangka hambaku, dan terserah mereka seperti apa mereka mempersangka aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika seseorang itu menyangka bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doanya, maka doanya akan terkabul. Ketika dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, Allah akan mengampuni dosanya. Ketika dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dalam keadaan sulit, maka pasti Allah akan menolongnya dalam keadaan sulit. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya, kita sujud kepadanya, kita berdoa kepadanya, kemudian kita meminta apa yang kita inginkan, dan kita meyakini bahwa Allah akan ya melakukan apa yang kita inginkan, ya Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa kita, maka itu akan terjadi. Sehingga inilah agungnya dan besarnya rasa harap, raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian roja ini ya merupakan ibadah yang agung, sama dengan khauf. Dan sebagaimana khauf itu harus
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga roja. Seseorang boleh hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama membedakan antara roja yang hanya untuk Allah dan roja yang boleh dilakukan untuk makhluk. Sehingga sebagaimana rasa takut itu diklasifikasikan dengan beberapa macam, begitu juga dengan roja, begitu juga dengan rasa harap. Maka berharap, jika berharap itu tentang hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita nggak boleh memberikan rasa harap ini kecuali hanya untuk Allah. Contohnya seperti kita berharap surga, kita berharap pahala, kita berharap terlindungi dari azab neraka, maka ini kita bolehnya hanya berharap kepada Allah saja. Nggak boleh kita berharap kepada makhluk. Dan barang siapa yang berharap kepada makhluk dalam perkara-perkara seperti ini, maka ini adalah ar-roja'u syirki. Roja yang hukumnya adalah sebuah kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Seperti seseorang misalnya meyakini bahwa ada sang ustaz atau ada seorang alim ulama yang sebagian mengatakan bahwa mereka megang kunci surga ya. Jadi datang ke mereka kemudian memohon-mohon dan merasa takut dan berharap dosa-dosanya diampuni oleh orang tersebut. Maka na'udzubillah min dzalik, ini merupakan sebuah kesyirikan. Intinya adalah bahwa ketika rasa harap itu adalah rasa harap yang merupakan pengagungan, atau rasa harap yang didasari oleh meminta sesuatu, kemudian sesuatu tersebut padahal tidak mungkin bisa diminta kecuali hanya Allah, seperti surga, seperti pahala, dan lain sebagainya, maka ini hanya untuk Allah, dan barang siapa yang berharap kepada selain Allah, maka itu merupakan sebuah kesyirikan. Akan tapi kalau kemudian dia berharap kepada seorang makhluk dalam urusan-urusan yang bisa dilakukan oleh makhluk tersebut, maka ini dibolehkan. Ketika seseorang misalnya dia diobati oleh seorang dokter, kemudian dia berharap kepada dokter tersebut untuk memperhatikan pemeriksaannya dan seterusnya, maka dibolehkan. Atau kita misalnya punya satu urusan pekerjaan dengan teman kita, kita berharap dia bekerja dengan baik, maka hal-hal ini nggak masalah, karena memang hal-hal seperti ini itu bisa dilakukan oleh makhluk. Yang jadi masalah adalah ketika dia berharap tentang hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk, atau yang berbau ibadah. Maka itu semua hanya boleh dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah penjelasan tentang ibadah takut dan berharap yang hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa diambil manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Insyaallah sangat banyak faedah yang dapat kita petik dari penjelasan Ustadz malam ini terkait amalan hati, yaitu takut, khauf, dan harap atau roja, di mana keduanya bagai dua sayap yang harus seimbang ya Ustadz ya. Semoga bisa meningkatkan iman kita dan menjadi bekal untuk memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, sebelum kita masuk ke sesi 2 tanya jawab, silahkan dapat disiapkan pertanyaan terbaiknya. Sebelum itu kami dari panitia ingin membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama bahwa kajian TI 2006 mengaji terbuka untuk umum setiap Kamis pukul 19.45 atau ba'da Isya. Insyaallah silahkan disebar info kajian ini ke kerabat terdekat. Selanjutnya, bagi yang ingin melihat rekaman kajian rutin kita dapat dilihat di YouTube channel TI 2006 Mengaji. Dan saat ini, alhamdulillah sudah dibuat akun Instagram dengan nama yang sama, TI 2006 Mengaji. Silahkan rekan-rekan sekalian dapat memfollow untuk mengikuti info-info kajian terbaru, kemudian potongan faedah-faedah kajian Ustadz, dan dokumentasi acara-acara sosial.
Berikutnya, alhamdulillah kegiatan sosial sudah berlangsung selama 3 pekan terakhir, dan insya Allah besok Jumat 27 November 2020 insya Allah akan dilanjutkan lagi pembagian makanan siap santap. Insya Allah akan dilanjutkan setiap Jumat seterusnya. Bagi yang ingin berpartisipasi menjadi donatur, silahkan dapat menghubungi pengurus TI 2006 Mengaji. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi 2, sesi tanya jawab. Pertama, kami berikan kesempatan kepada penanya langsung. Apabila akan bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Tafadhol. Nanya Kak Ahmad. Aldo. Saya punya fitur raise hand nih. Silakan Aldo, bisa langsung ditanyakan ke Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Jazakallah khairan atas materi yang sudah dipaparkan tadi Ustadz. Anda mau tanya gini Ustadz, tadi di awal dijelaskan tentang klasifikasi takut ya Ustadz, ada 3 kalau tidak salah tadi dijelaskan di awal-awal. Kalau kasusnya begini Ustadz, misalnya kita karena sifat lemahnya kita gitu ya, kita akan melewati satu tempat, atau misalnya tempat yang sunyi, atau masuki satu rumah yang dikenal angker, atau ya semisalnya lah Ustadz, itu ada perasaan takut kita gitu, bukan karena takut dengan makhluk atau jin atau apa, cuman karena memang takut dari gangguan atau angker atau seperti semisalnya seperti itu loh Ustadz. Nah, apakah rasa takut seperti ini diperbolehkan atau juga termasuk ke dalam rasa takut yang dilarang? Lalu kalau misalnya kita memang punya hajat yang mengharuskan kita melewati tempat tersebut, atau misalnya kita masuk ke tempat tersebut gitu Ustadz ya, bagaimana solusinya, atau adakah bacaan-bacaan khusus yang disyariatkan agar kita tidak terjerumus ke dalam takut yang masuk ke dalam golongan takut yang syirik gitu Ustaz? Baik. Jadi bagus pertanyaannya ya. Dan ini banyak dirasakan oleh kaum muslimin, khususnya di Indonesia. Mereka punya rasa takut yang berlebih ketika mereka lewat kuburan. Ketika mereka lewat satu tempat, pohon besar, banyak ceritaan di sana, maka biasanya pada takut di situ. Maka ini kembali kepada kaidah yang tadi kita sebutkan. Kalau dia memiliki rasa pengagungan ya, kepada pemilik misalnya pohon tersebut, atau satu tempat yang disebut angker itu, bahwa di situ ada penghuninya yang menguasai tempat tersebut, sehingga dia takutnya itu adalah merupakan sebuah pengagungan, maka ini jatuh dalam kesyirikan. Ya. Tapi kalau kemudian dia takut karena apa ya? Dia takut karena sepi, sunyi, kemudian dia merasa apa ya? Merasa takutnya itu bukan karena takut yang tadi disebutkan ya, bukan karena pengagungan dan lain sebagainya. Maka semoga ini masuk ke dalam al-khaufut tabi'i, takut yang merupakan tabiat manusia. Ya, semoga masuk dalam hal tersebut. Atau dia takut kaget misalnya kalau ada apa. Ya. Takut misalnya ketika dia ditakut-takutin sama teman-temannya, dan ini banyak terjadi, ya kan? Ada orang-orang yang suka ngeprank dan lain sebagainya. Ya, dengan kadang sebagian orang gitu ya, khususnya anak-anak muda gitu ya, karena dia suka ditakut-takutin sama teman-temannya. Jadi dia akhirnya takut kaget gitu loh. Jadi dia khawatir. Ya, maka hal-hal seperti ini mudah-mudahan ini masuk dalam hal al-khaufut tabi'i. Akan tapi ya kita perlu perhatikan ya, sebagian dari kaum muslimin mereka punya keyakinan-keyakinan yang menyimpang dalam hal ini. Ini perlu diperhatikan dengan baik, bahwa misalnya orang yang sudah meninggal itu bisa rohnya bisa keluar lagi, kemudian bisa mengganggu orang dan lain sebagainya. Maka ini rasa takut yang tercela, ya, yang tidak ada dasarnya sama sekali. Sekali lagi, kalau kemudian ada rasa pengagungan di sana, ada ibadah di sana, ya, karena dia takut kemudian dicelakai oleh makhluk-makhluk yang di sana, maka
ini ditakutkan masuk ke dalam kesyirikan yang tadi disebutkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kepada kita bacaan ya, untuk dibaca ketika kita itu masuk ke dalam satu tempat ya, atau bersinggah di satu tempat. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang singgah di satu tempat, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, maka dia tidak akan terkena keburukan apapun sampai dia beranjak dari tempat tersebut. Ya, jadi ini adalah doa yang sangat penting untuk dihafal. Ya, kita semua usahakan menghafalnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung ya dengan perkataan-perkataanmu, dengan firman-firmanmu yang maha sempurna dari segala makhluk yang engkau ciptakan. Ya, dibaca 3 kali ketika kita singgah di satu tempat atau melewati satu tempat yang baru kita tempati. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Ada, Khi. Taib, Pak Febrianto, silakan bisa langsung ditanyakan, Pak. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam atas penjelasannya tentang rasa takut dan harap. Mungkin masih ada kaitannya, Ustaz, dengan pertanyaan tadi sebelumnya. Tapi kalau tadi lebih ke rasa takut, tapi ini saya lebih bertanya kepada misalkan tadi adanya larangan-larangan di tempat kita yang baru kita datangi itu adalah larangan-larangan yang memang kita tahu itu merupakan suatu kesyirikan begitu, Ustaz. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang baru atau tamu di situ? Apakah kita menyelisihi apa yang mereka katakan secara langsung dengan melakukan apa yang mereka larang, atau bagaimana sikap kita? Karena kita sebagai misalkan tamu di situ. Misalkan contoh saja misalkan ketika kita di Bali yang mayoritasnya orang Hindu begitu kan. Ketika memang kita dijemput dan memang kita tidak bisa memilih oleh yang Muslim, di situ kan kita tahu mereka seperti ada sesajen di setiap kendaraannya seperti itu. Apakah sikap kita tidak boleh menaiki kendaraan yang ada sesajennya seperti itu, atau seperti apa, Ustadz, yang supaya kita tidak terjerumus dalam rasa takut yang dilarang dalam syariat? Terima kasih, Ustadz. Afwan, itu rasa takutnya maksudnya gimana? Jadi dia masuk ke... Maksudnya kan kita tahu kita tidak takut gitu dengan hal-hal seperti itu. Cuma kadang kita melakukan secara tidak langsung, kita tidak melakukan apa yang mereka memang larang begitu, Ustadz. Ketika kita meyakini itu bukan sesuatu yang memudaratkan kita, tapi kan secara tidak langsung kita menjalankan apa yang mereka larang begitu, Ustadz. Apakah seperti itu termasuk ke rasa takut terhadap apa yang mereka larang atau bagaimana, Ustadz? Kayak tadi contohnya Ustadz kan misalkan ke pantai selatan tidak boleh pakai baju merah atau hijau. Apa karena kita ini ya sudah kita ke sana pakai baju merah atau hijau saja begitu? Atau karena kita emang kebetulan tidak suka pakai baju merah hijau itu, apakah itu menjadikan kita ada sedikit menjerumus ke sana begitu, Ustaz? Ya. Ini yang sebagaimana yang Anda sebutkan di awal tadi ya, bahwa rasa takut ini adalah ibadah hati. Sehingga yang menentukan adalah hati kita. Apakah hati kita karena takut atau bukan? Ya. Jadi kalau kemudian kita misalnya nggak pakai baju hijau, misalnya, kita pakai baju warna kuning misalnya. Kemudian karena karena anak sekarang lagi mau pakai baju kuning aja gitu ya, maka ini nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian di hatinya ada keyakinan bahwa, oh saya baju kuning, lagi sekarang kita di pantai selatan. Kalau pakai warna hijau atau biru, berbahaya. Dia takut. Makanya ini yang merupakan kesyirikan. Jadi nggak masalah. Kalau antum mau pakai baju hijau, pakailah baju hijau. Ya. Untuk kemudian melawan tradisi tersebut nggak masalah. Itu boleh-boleh saja. Paham ya? Jadi, kalau kemudian ada peraturan, contoh misal kayak di Bali atau di tempat-tempat lain, di candi-candi dan lain sebagainya, itu beberapa tempat wisata
ketika seseorang itu masuk, dia harus pakai selendang tertentu atau pakai peci tertentu, penutup kepala tertentu atau gelang tertentu yang mereka yakini bahwa ini untuk pengagungan terhadap dewa-dewa mereka dan Tuhan-Tuhan mereka. Maka yang seperti ini kita nggak boleh memakainya. Paham antum ya? Karena tahu betul ini dari cerita teman-teman ya. Terus terang, alhamdulillah Anda nggak pernah melakukan ini. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Jadi ada beberapa tempat wisata yang seperti itu. Antum kalau masuk, antum harus pakai selendang di pinggang antum. Untuk apa? Untuk menghormati, Anda nggak tahu ya, dewa atau Tuhan atau seperti apa gitu. Jadi semua orang semuanya seragam seperti itu. Kemudian ada lagi yang pakai misalnya di wajahnya ini diletakkan sesuatu atau kemudian dicoret-coret atau lain sebagainya. Maka ini hal-hal yang seperti ini itu kita nggak boleh melakukannya sama sekali. Ya. Ini kalau kita bicara tentang ritualnya ya. Kalau kita tarik ke belakang lagi, maka mendatangi tempat-tempat tersebut pun nggak boleh. Maksudnya tempat-tempat yang merupakan peribadatan mereka, tempat-tempat yang diagungkan oleh mereka, ini nggak boleh. Ya, haram hukum berwisata ke candi-candi atau ke tempat-tempat ibadah mereka, maka ini nggak boleh. Ya, berbeda halnya dengan pantai selatan. Ya, kalau pantai selatan, pantai milik Allah, dan di situ nggak ada hal-hal yang terlarang kecuali itu adalah pantai. Ya, kecuali keyakinan mereka, maka nggak masalah kita datang ke pantai. Ya, wallahu a'lam. Jadi intinya tidak perlu kita melakukan apa yang mereka larang ketika memang di hati kita bukan ada rasa takut terhadap apa yang mereka larang itu, Ustaz. Ya? Betul, betul. Bahkan kita nggak boleh taat kepada mereka yang melarang-larang itu. Nggak boleh. Seperti itu. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustadz Pak Febrianto. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada satu lagi kesempatan untuk penanya langsung? Apabila tidak, kita langsung ke pertanyaan tertulis. Baik, kita ke pertanyaan tertulis. Yang pertama, Bismillah, Ustadz jazakallahu khair atas penjelasannya. Bagaimana menghubungkan firman Allah, aku tergantung perasaan hambaku, bagi seseorang yang berlebihan dalam berharap, sehingga ia terlalu santai dalam beribadah atau bermaksiat, sehingga ia berprasangka bahwa Allah akan mengampuninya. Jazakallahu khair. Baik. Ini sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa rasa harap yang benar adalah rasa harap yang diiringi oleh amal. Kalau rasa harap itu tidak diiringi dengan amal, maka ini tidak menjadi rasa harap, tapi ini angan-angan. Dan angan-angan itu tidak bermanfaat sama sekali. Yang bermanfaat adalah rasa harap yang diiringi dengan amal. Nabi Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwa mereka adalah agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa bi amanihikum wala amani ahli kitab. Man ya'mal su'an yujza bih. Sesungguhnya tidak akan bermanfaat angan-angan kalian dan angan-angannya ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Barang siapa yang berbuat keburukan, kata Allah, maka dia akan mendapatkan balasan. Jadi, amalan itu akan menentukan, ya, akan memperlihatkan apakah dia ini cuma berangan-angan atau dia malah bersungguh-sungguh dalam berharap kepada Allah. Ya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku, maksudnya adalah prasangka hambaku yang beramal. Bukan hamba Allah Subhanahu wa taala tidak beramal, yang suka bermaksiat, kemudian dia menyangka bahwa Allah akan masukkannya ke surga, maka prasangka ini tidak akan bermanfaat. Ya, jadi prasangka yang bermanfaat, husnudzon kepada Allah yang bermanfaat, rasa harap yang bermanfaat adalah rasa harap yang diiringi dengan amal. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Selanjutnya ada 2 pertanyaan tertulis nih, Ustaz. Kita selesaikan 2 atau bagaimana, Ustaz? Karena sudah jam 9 nih, Ustaz. Tafadhol. 2 kita selesaikan insyaallah. Baik, kita ke 2 pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara yang hasan menasihati saudara kita
yang dalam dirinya sudah tidak ada rasa takut kepada Allah, sudah meninggalkan sholat dan kewajiban lainnya. Kami keluarga sudah berusaha mengingatkan, tapi menurutnya segala ibadah hanya menghambatnya saja. Mohon sarannya Ustadz, karena orang tua kami sungguh sedih dengan keadaan anaknya yang seperti ini. Syukron Ustadz. Ya, ini fenomena yang menyedihkan ya, ketika ada di antara keluarga kita yang nggak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan diingatkan pun dia nggak mau menggubris. Ya, akhirnya ingatkan dengan dua hal. Yang pertama, jangan berhenti berdakwah, jangan berhenti mengajak, terus diajak, terus didakwahkan. Tapi perhatikan timingnya, perhatikan metode dan cara-caranya. Ya, usahakan yang lembut, usahakan nggak tiap hari juga ya mengingatkannya, nggak usah tiap hari. Ya takutnya dia malah kemudian jengkel. Ya kasih waktu beberapa hari kemudian ingatkan, kemudian kirim broadcast misalnya artikel dakwah, kemudian kirim video yang menarik dan lain sebagainya. Al-muhim coba ya ganti metodenya, caranya, usahakan coba omongin orang-orang yang bisa dia percaya, siapa temannya dan lain sebagainya, siapa yang bisa ajak ngobrol dia. Itu yang pertama, tetap berdakwah, jangan berhenti. Kemudian yang kedua, dan ini tidak kalah penting, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan hidayah kepadanya. Siapa yang mengira bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda akan masuk Islam? Umar termasuk seseorang yang memerangi Islam dahulu sebelum dia masuk Islam. Ketika Umar itu masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan Islam dengan Umar. Siapa yang menyangka bahwa Khalid ibn Walid akan masuk Islam? Siapa yang menyangka Abu Sufyan? Abu Sufyan yang merupakan pimpinan pada perang Uhud. Orang-orang musyrikin Makkah, mereka menyerang Madinah. Menyerang kota Madinah. Memerangi Rasul, mau membunuh Rasul, membunuh Abu Bakar, membunuh Umar. Yang mereka inginkan adalah menumpas, menghabiskan kaum muslimin. Ternyata beliau pun masuk Islam, Abu Sufyan. Sehingga banyak orang-orang di dalam sejarah ini yang mereka dahulunya kafir menjadi muslim, yang tadinya buruk menjadi baik. Dan itu semua murni merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah kepada Allah, minta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kepadanya hidayah. Minta kepada Allah, coba menangislah, coba angkat tangan kita, ya, angkat tangan antum, mendoakan saudara antum ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menginginkan sesuatu, sesuatu itu pasti akan terjadi. Maka anak nasihati untuk terus berdakwah, dan yang kedua, jangan lupa untuk mendoakan. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Semisal ada fulan yang memajang kaligrafi berupa penggalan ayat Quran di atas pintu rumahnya. Dengan melakukan itu, si fulan merasa akan terlindungi dari jin yang akan menyerang dirinya dan keluarganya. Mohon tanggapannya, jazakallahu khairan katsiran. Ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu 23 tahun. Dan Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Apa maksudnya? Nabi SAW adalah orang yang paling mengerti bagaimana mengaplikasikan Al-Quran. Nabi SAW adalah orang yang paling bersemangat untuk mengambil manfaat dari Al-Quran. Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna dalam menerapkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Ternyata dalam kehidupan Nabi SAW, Nabi SAW tidak melakukan itu. Nabi bisa saja memajang tulisan Al-Quran di rumahnya, tapi Nabi SAW tidak melakukan itu. Dan begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Mereka tidak memajang ya, tulisan Al-Quran, potongan ayat di dalam rumahnya. Ya, tidak melakukan itu. Sehingga law kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu adalah sebuah kebaikan, maka pasti mereka, para sahabat, akan melakukannya.
Ya, sehingga pijakan kita dalam beragama adalah Rasulullah, para sahabatnya. Itu yang menjadi pijakan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan semuanya, kemudian para sahabat yang mempraktekkan itu dalam kehidupan mereka. Dan tentu para sahabat juga mengambil ilmu mereka ini dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini bukan satu hal yang disyariatkan. Akan tetapi tidak bisa juga dikatakan bahwa ini merupakan kesyirikan, tidak. Ini bukan sebuah kesyirikan. Kenapa? Karena Al-Quran itu firman Allah. Ketika seseorang itu menggunakan Al-Quran untuk menolak bala, ya maka pada hakikatnya dia sedang menggunakan Al-Quran. Paham ya? Beda halnya dengan jimat-jimat, batu-batu, atau keris, atau kaligrafi yang tidak ada maknanya, jampi-jampi, jimat, maka ini kesyirikan. Tapi kalau jelas Al-Quran, tulisannya jelas potongan Al-Quran, maka ini tidak dikatakan kesyirikan, tapi dia terlarang. Mengapa terlarang? Karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut. Ya, sehingga ketika kita mengetahui tentang keutamaan sesuatu, maka itu harus dilakukan dengan benar juga. Paham ya? Di Masjidil Haram misalnya, Masjidil Haram adalah tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat agung, yang penuh berkah. Akan tapi bagaimana cara kita mengambil keberkahan dari Masjidil Haram? Sebagian orang, jamaah umroh di Masjidil Haram, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka suka menciumi pintu Masjidil Haram. Ya, bukan seperti itu cara untuk mengambil keberkahan dari Masjidil Haram. Caranya beribadah di dalamnya, sholat, kemudian membaca Al-Quran di dalamnya, ya, berdoa kepada Allah di sana. Itu cara mengambil keberkahan. Begitu juga dengan Al-Quran. Ya, cara untuk mendapatkan berkah dari Al-Quran adalah dengan membacanya, mengamalkannya, mempelajarinya, ya. Itu yang diajarkan. Sehingga kalau ada kemudian praktek-praktek seperti itu, maka ini tidak dibenarkan. Ya, wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah kita sudah selesaikan 2 sesi kajian malam ini. Mungkin Ustaz Hamdi ada simpulan yang disampaikan sebagai penutup, Ustaz. Baik, ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama bermanfaat bagi kita dan menjadi hujjah sebagai penolong kita nanti di hari kiamat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan dalam menuntut ilmu, diberi kemudahan dalam memahami, dan diberi kekuatan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kami dari Panitia TI 2006 Mengaji akan menutup kajian malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.